Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan keempat, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga, pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Saya senang banget bisa nyapa adik-adik sekalian di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kak Stella, apa kabarnya hari ini? Kalau Kakak Stella mah bersyukur, puji Tuhan banget nih Kakak Seli. Kakak masih diberi nafas, juga kesehatan. Kalau Kakak Seli gimana? Kak Seli juga sehat nih Kak, puji Tuhan. Nah adik-adik di rumah harus tetap semangat ya mengikuti ibadah online kita. Kita tanya yuk Kak, udah pada siap belum sekolah minggu? Boleh Kak. Adik-adik sekolah minggu Gemis Mahanaim, are you ready? Yes, yes, I'm ready. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan dan dilanjutkan dengan duduk senang berjalan senang. Yang semangat ya. Sebelum kita lanjut lagi puji-pujian kita mau berdoa, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini dalam keadaan yang baik. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya.
perintah Tuhan. Kastela bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Aku senang melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu bisa kita baca di mana, Kak? Keluaran 20. Nah, pada saat itu perintah Tuhan lewat 2 loh batu ya, Kak? Iya. Yang diberikan kepada Bapak Musa di Gunung apa ya? Sinai, Kakak. Iya, dari 10 perintah Allah itu kita sebutin yuk, Kak. Kaseli 1-5, Kastela 6-10 ya. Oke, Kakak. Yang pertama itu ada jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan sujud menyembah Allah lain. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan berzina. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10 nih Kak, yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Tapi Kak, selain 10 perintah Tuhan tadi, Iya. kita juga harus menuruti perintah Tuhan yang mengasihi semua orang. Iya, berarti kita harus mengasihi semua orang ya, Kak ya. Iya. Tuhan senang bila kita taat sama perintah Tuhan. Betul, Seperti Kak. tema tadi kita, Kak, apa temanya? Aku senang melakukan perintah Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita mau nyanyi lagu tema kita. Ayo taat. Pakai gerakan ya, jangan lupa. Ayo taat, ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus, juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Sekali lagi adik-adik. Ayo taat, ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus, juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah disiapkan Alkitabnya? Kakak tunggu, semua ambil dulu Alkitabnya. Sudah? Kita akan angkat satu pujian, Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang pernah dimintai tolong oleh orang tua kalian untuk melakukan suatu pekerjaan? Misalnya membereskan mainan, atau misalnya mencuci piring pas selesai makan, atau menyapu. Atau ada gak yang pernah disuruh sama mama untuk ke warung bantuin mama beli garam? Pernah? Iya, pasti kalian pernah dong disuruh atau dimintai tolong oleh mama papa kalian. Oke, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita baca dulu ya firmannya. Adik-adik siapin Alkitabnya. Kalau sudah, kita akan buka di Keluaran 2 ayat yang ke-23 sampai 25 dan Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ke-12. Sudah adik-adik? Kalau sudah, kita akan baca secara bersama-sama ya. Kalian ikutin dari rumah kalian masing-masing. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Lanjut Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiringi kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu, katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerap-pengerap mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut
keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum arti perbudakan itu apa? Ada yang tahu? Perbudakan itu artinya hidup yang tidak mempunyai kebebasan. Mereka diatur oleh orang lain. Mereka bekerja keras tanpa diupah. Mereka hanya boleh melakukan pekerjaan yang disuruh oleh orang lain. Pokoknya mereka ditindas adik-adik, dan itu tidak enak. Hari ini kakak akan bercerita tentang bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Mereka sangat ditindas adik-adik. Mereka disuruh bekerja dari pagi sampai malam. Mereka dipaksa untuk bekerja keras. Dan karena mereka merasa mereka sudah ditindas, akhirnya mereka meminta pertolongan Allah dengan cara berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan, tolong kami Tuhan, bebaskanlah kami dari perbudakan ini. Bangsa Israel berdoa setiap saat kepada Allah. Allah mendengar teriak minta tolong bangsa Israel, dan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu, Allah berencana akan mengutus seseorang untuk menghadap kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kira-kira siapa ya yang diutus oleh Allah? Ada yang tahu? Tahu gak kalian? Kalau belum tahu, yuk kita simak video berikut ini untuk menemukan jawabannya. Musa. Lihat! Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang, aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja
dan membebaskan umatmu dari Mesir. Firaun, orang yang keras dan tidak beriman, buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi, jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Jadi, siapa yang diutus oleh Allah adik-adik? Kalian pasti sudah menemukan jawabannya kan di video tadi? Ya, benar. Bapak Musa diutus oleh Allah di gunung Horeb. Di gunung apa? Horeb. Nah, dalam bentuk apa Tuhan Allah berbicara kepada Bapak Musa? Dalam bentuk semak yang menyala, namun tidak terbakar. Adik-adik, saat itu Bapak Musa merasa takut dan ragu karena mendapat tugas yang begitu besar dari Allah, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir atau dari perbudakan. Tapi karena Allah menguatkan hatinya Bapak Musa, menguatkan pikirannya Bapak Musa, bahkan Allah berjanji akan menyertai Bapak Musa, akhirnya Bapak Musa mau melakukan perintah atau tugas dari Allah itu. Karena Bapak Musa juga orang yang taat kepada Allah, akhirnya dia mau melakukan perintah dari Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Akhirnya Bapak Musa pergi menghadap kepada Raja Firaun atau raja di tanah Mesir. Nah, adik-adik, kita semua adalah utusan Allah, sama seperti Bapak Musa dalam cerita hari ini. Mungkin saat ini Tuhan Allah tidak berbicara langsung kepada adik-adik atau kepada kakak, tapi Tuhan Allah dapat berbicara melalui orang-orang di sekitar adik-adik. Contohnya melalui orang tua di rumah, melalui mama papa, atau melalui bapak ibu guru di sekolah online saat ini. Lalu bisa juga melalui orang-orang yang lebih tua di sekitar adik-adik, misalnya kakak, atau om, tante, atau oma opa. Jadi Tuhan berbicara melalui orang-orang di sekeliling adik-adik. Jadi saat adik-adik mendengar perkataan atau perintah atau nasihat dari orang tua, dari bapak ibu guru, dari orang-orang yang lebih tua, itu sama saja adik-adik sudah mendengarkan perintah Tuhan. Atau bisa dibilang adik-adik sudah taat. Taat seperti siapa? Seperti Bapak Musa. Jadi ingat ya adik-adik, kita harus taat kepada Allah. Yaitu dengan apa tadi? Mendengarkan dan melakukan perintah atau nasihat dari orang tua, dari bapak ibu guru, atau dari orang-orang yang lebih tua di sekitar adik-adik. Adik-adik harus yakin
adik-adik bisa melakukannya, karena Tuhan Allah yang akan selalu menyertai adik-adik dan yang akan memampukan adik-adik untuk melakukan segala sesuatunya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyaksikan video kesaksian pujian nih adik-adik dari teman-teman kita. Gak sabar lihatnya, ini dia videonya. Wah, keren sekali ya Kak Fadli. Keren banget Kak. Kesaksian pujiannya. Terima kasih Terima adik-adik untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan kotak atau tempat persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita sekarang akan doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa Kami. Doa persembahan akan dipimpin oleh Tania Pos Enim, doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Billy, dan doa Bapa Kami akan dipimpin oleh Angel Pos Mahanaim. Teman-teman, sekarang kami mau doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan pagi hari ini untuk bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Kau berikan,
Kiranya apa yang telah kami dengar melalui kakak sekolah minggu boleh menjadi berkat buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berbuat gereja Mahanaim, biarlah gereja Mahanaim berkati pendeta, pengurus semuanya. Semoga semua yang mereka lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, berkati supaya sembuh dari virus corona ya Tuhan. Dan kami bisa beraktivitas kembali, bersekolah secara offline, boleh berteman kembali, bertemu dengan teman-teman ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat dokter-dokter, tenaga medis, semua yang menghadapi virus corona secara langsung ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, berikan tenaga yang ekstra, berikan kekuatan yang lebih untuk mereka semua ya Tuhan, agar virus corona ini boleh hilang dari dunia ini. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah mengumpulkan video ayat hafalan minggu lalu? Nah, bagi yang sudah mengumpulkan, kakak sudah upload ke YouTube ya. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita ganti nih, jadi kreativitas. Tapi kalau khusus untuk kelas balita, kita akan menyanyikan lagu TAAT. Ayo Kak, kita contohin. Untuk kelas tengah dan tanggung, menulis kata TAAT, kemudian dihias dan diberi contoh di bawahnya. Contohnya apa Kak Stella? Contohnya taat menuruti perintah orang tua. Nah, bagi yang sudah mengerjakannya, jangan lupa difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp grup pos masing-masing. Minta bantuan mama sama papa untuk mengerjakannya. Dan bagi anak-anak yang balita, adik-adik yang balita, jangan lupa videonya direkam, dan yang sudah membuat videonya dikirim juga ke WhatsApp grup pos masing-masing. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kakak mau ingetin sekali lagi, jangan lupa bagi yang sudah mengikuti ibadah, jangan lupa komen nama kalian dan nama pos di kolom komentar, biar kakak tahu bahwa kalian semua sudah ikut ibadah hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu tema kita, Ayo Taat. Ayo gerakan ya adik-adik. Juga taat pada
adik-adik, minggu ini kita belajar untuk taat melakukan perintah Tuhan. Selain perintah Tuhan, juga perintah orang tua ya kakak. Iya, seperti Bapak Musa ya kak ya. Iya, Dan Bapak tadi, Musa mau menuruti perintah Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah adik-adik, sekarang karena ibadah kita telah selesai, kita mau doa penutup. Dan setelah doa, kita akan mengangkat pujian pekerja Kristus. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan pertemukan kami Tuhan minggu depan di ibadah online selanjutnya. Dan inilah doa kami Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Bangkit berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian pekerja Kristus.